Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang di webinar Ngobrol Bareng Legislator yang merupakan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Komisi 1 DPR RI. Kali ini mengangkat tema interaksi di ruang digital, hargai perbedaan, hormati keberagaman. Perkenalkan, saya Ratih Aulia selaku moderator yang akan memandu acara hari ini sampai dengan selesai. Dalam webinar kali ini akan ada 3 narasumber yang memaparkan materi yang sangat luar biasa. Dan saya akan perkenalkan kepada teman-teman semua narasumber kita. Yang pertama, ada Bapak Kresna Dewanata Prosak yang merupakan anggota Komisi 1 DPR RI. Halo Pak Kresna. Oke, dan selanjutnya terima kasih Pak Kresna telah hadir bersama kami. Dan selanjutnya ada Bapak Samuel A. Pangerapan BSc, selaku Dirjen Aptika Kemkominfo. Terima kasih telah hadir bersama kami. Dan selanjutnya ada Bapak Doni Edwin MSI, selaku Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Halo Pak Doni, apa kabar? Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Doni dan juga kedua narasumber yang lainnya. Dan sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini demi kelancaran jalannya acara, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Kresna Dewanata Prosyak selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Halo, selamat siang Pak Kresna. Sudah bisa mendengar suara saya? Selamat siang. Mohon maaf, tadi nggak dengar suaranya. Oke, baik. Bapak langsung saja kita semua menunggu pemaparan dari Bapak terkait dengan tema hari ini. Silahkan Pak Kresna. Oke. Pertama-tama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan di studio, untuk Kakak Doni selaku narasumber, tak terlupa yang terhormat Bapak Menteri Kominfo RI, serta seluruh jajaran, Bapak Semi Pangerapan selaku Dirjen Aptika, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Mohon maaf, karena harus live dari kendaraan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
kakak-kakak sekalian peserta webinar pada pagi hari ini, tentunya sangat luar biasa sekali Kominfo RI yang telah menyelenggarakan kegiatan ngobrol bareng legislator dengan tema hari ini adalah bagaimana cara kita bisa menjaga keberagaman di tengah situasi kemajuan era digital saat ini. Tentunya kita tahu sendiri bahwa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa daerah, dan budaya. Tentunya itu harus dijadikan sebuah kekuatan bagi kita semua agar itu tidak menjadi kelemahan yang mudah dicerai-berai oleh negara-negara lain ataupun pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia semakin kuat. Tentunya dengan kemajuan era teknologi atau dunia digital saat ini, kita bisa semakin lebih dekat dengan saudara-saudara kita yang berasal dari daerah lain. Dan kita akan lebih sering bisa menyelami bahwa ada budaya-budaya yang sangat luar biasa, sangat kaya sekali, sangat banyak sekali, sehingga kita bisa saling mengetahui atau saling mengenal di antara satu sama lain. Tentunya sama seperti kita dari kawan-kawan kita dari Kalimantan, dari Sumatera, bisa mulai belajar bahasa Jawa, meskipun dulu mungkin sangat susah karena kita harus membeli buku bahasa daerah, tetapi sekarang kita bisa membuat sebuah diskusi-diskusi publik. Contohnya pada seperti siang hari ini, kita mungkin bisa membuat sebuah Zoom meeting dengan kawan-kawan yang dari daerah-daerah lain, sehingga kita bisa saling mengenal, memahami terkait dengan budaya-budaya dari daerah lain. Tentunya sekali lagi, jangan sampai ini justru menjadi sebuah kelemahan yang dilihat oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia ini dengan kayanya seperti itu dianggap kita bisa memecah belah bangsa ini karena mereka terdiri dari berbagai macam budaya, berbagai macam suku dan lain-lain yang sehingga mudah sekali untuk dipecah belah. Tentunya sebagai anggota Komisi 1 terus mendukung kegiatan literasi digital ini. Dengan adanya literasi digital ini kita juga bisa mengurangi atau bahkan bisa membentengi masyarakat kita dari berita-berita hoax yang bisa memicu perpecahan bangsa atau bahkan dengan berita distorsi-distorsi berita yang digunakan oleh orang-orang untuk merusak tatanan negara Indonesia dengan memecah belah persatuan. Jadinya dengan adanya literasi digital yang kuat, tentunya masyarakat akan semakin mengerti dan memahami bagaimana cara menyikapi secara bijak yang dilakukan di dunia maya ataupun di era digital saat ini. Jadi tidak mudah untuk men-share berita hoax, tidak mudah untuk menerima berita-berita yang tidak terverified. Kemudian juga semakin aware dan hati-hati untuk mengeluarkan sebuah pendapat ataupun mengeluarkan sebuah komentar yang itu tidak menyinggung untuk orang-orang yang memang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras ataupun berbeda dengan budaya-budaya kita. Jadi dengan keberagaman tersebut, dengan kemajuan teknologi, semoga justru kekuatan ini bisa kita share kepada masyarakat di luar negeri sana bahwa dengan berbagai macam budaya, agama, dan kekuatan yang ada di Indonesia ini bisa menjadi sebuah contoh bagi negara-negara lain yang mungkin hanya memiliki budaya tunggal, kemudian hanya budaya yang sedikit, tetapi kita terdiri dari banyaknya suku, agama, budaya ini bisa menjadi sebuah kekuatan dan tidak terpecah belah sampai kapanpun. Sesuai dengan pesan dari founding father kita untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan ini sampai kapanpun. Jadi literasi digital menjadi sangat penting saat ini di era digital ini karena itu salah satu tool yang penting untuk bisa memajukan masyarakat untuk lebih mengerti bagaimana bersikap, kemudian lebih mengerti secara bijak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dunia digital. Itu mungkin pemantik. Saya rasa Kakak Doni sudah tidak sabar untuk memberikan paparannya dan semoga paparannya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tentu sama keinginannya semua masyarakat, kita ingin perbedaan dan juga keberagaman ini menjadi kekuatan bagi Indonesia terus tumbuh dan berkembang, begitu ya Pak Kresna. Sekali lagi terima kasih Kakak. telah menyempatkan waktunya untuk tetap memberikan kata sambutan dan informasi informatif kepada kita di tengah sela-sela kesibukan yang sangat padat. Sehat selalu Pak. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai diskusi, kita akan mendengarkan hiburan terlebih dahulu dari Next Pro Music. Selamat menyaksikan.
Dewi, aku mohon beri kesempatan untuk bisa menebus dosaku kepadamu. Maafkanlah aku yang menyakitimu. Aku tidak pernah menjaga bisa begini. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kau hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, pelawat tentangku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh. Semua terjadi begitu saja, tak ada yang serius antara dia dan aku. Tidak ada cinta dan tak ada hati, hanya karena aku lelaki dan dia wanita. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kau hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, pelawat tentangku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 oh. Dengarkanlah. Dewi, kau hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, pelawat tentangku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, oh, oh. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 oh. Baik teman-teman, peserta webinar, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Samuel A. Pangerapan, BSc, selaku Dirjen Aptika Kemko Minfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas
media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan amanah digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Sati. Ya, baik teman-teman peserta webinar, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Doni Edwin MSI selaku dosen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia. Kepada Bapak Doni kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rati atas waktunya. Yang terhormat Bapak Mas Krisna Dewanata, legislator kita, lalu kemudian Pak Samuel dari Dirjen di Kemeninfo, dan teman-teman semua
bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang terhormat yang menjadi peserta acara webinar ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi Mas Kresna sudah menjelaskan dengan baik ya mengenai harapan-harapan kita berkaitan dengan ruang digital ini atau perkembangan teknologi digital. Yaitu jangan sampai teknologi digital ini lebih menonjol manfaat negatifnya ketimbang manfaat positifnya yang sebetulnya juga sedemikian banyak. Misalnya yang paling penting adalah jangan sampai media digital ini justru menjadi alat penghancur bangsa, menjadi pemecah belah. Tapi sebaiknya malah harus menjadi alat pemersatu bangsa. Seperti yang disampaikan Mas Kresna tadi, ada banyak peluang yang dapat kita manfaatkan untuk merekat kebangsaan kita melalui media sosial atau media digital secara umum. Misalnya kita dengan media digital, kita punya kesempatan untuk saling kenal mengenal, untuk saling belajar, untuk saling berupaya memahami adat istiadat, agama, dan segala macam dari masyarakat Indonesia yang berbeda-beda ini, yang berbeda-beda suku dan sebagainya. Sehingga malah kita bisa saling kenal, saling mempererat persaudaraan. Yang dengan dunia digital itu dimudahkan. Kita nggak perlu datang ke, misalnya kita yang berada di Jakarta tidak perlu datang jauh-jauh ke daerah lain, ke NTB misalnya, untuk mempelajari bagaimana keadaan atau untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di sana, bagaimana ada istiadatnya, bagaimana bahasanya. Media sosial atau media digital membantu kita untuk memahami itu tanpa kita harus pergi ke lokasi dan sebagainya. Nah, saya ingin membahas pada kesempatan ini melanjutkan yang disampaikan Mas Kresna tadi mengenai topik tema utamanya kan mengenai interaksi di ruang digital ya. Menghargai perbedaan dan menghormati keberagaman. Saya mencoba memfokuskan pada media sosial, yaitu berinteraksi secara bijak di media sosial dengan menghargai perbedaan dan menghormati keragaman itu. Nah, kenapa media sosial? Karena media sosial inilah platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dan dunia secara umum ya. Lalu ini juga melibatkan koneksi, artinya masyarakat terkoneksi secara luas melalui media sosial. Dan penggunanya di Indonesia juga luar biasa. Misalnya kita lihat pengguna media sosial aktif di Indonesia itu mencapai 68,9% populasi di Indonesia. Terbanyak adalah pengguna YouTube. Dan juga kalau kita lihat jumlah waktu yang banyak yang dipakai atau yang dihabiskan dalam pengguna media sosial itu mencapai 31,4 jam per bulan hanya untuk WhatsApp aja. Belum lagi yang lain-lain. Menurut data-data yang saya baca, ya sekitar 3 jam lah paling minimal. Rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan media sosial itu 3 jam per hari minimal. Mungkin ada yang lebih daripada itu. Nah, ini tentu saja menyebabkan pengaruh yang besar, juga ketergantungan kepada penggunaan media sosial, ya, yang menyebabkan interaksi digital itu makin meningkat setiap waktu gitu.
Nah, penggunaan media sosial ini jadi alasannya adalah karena karena media sosial ini media yang paling banyak dipakai ya, dan paling sering digunakan oleh masyarakat. Nah, media sosial ini seperti pisau memiliki dua sisi. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya atau memanfaatkannya. Seperti halnya api itu bisa banyak manfaatnya, tapi juga kalau nggak digunakan secara hati-hati dia malah menjadi sumber bencana, kebakaran. Ya, pisau juga seperti itu. Nah, media sosial juga sama. Kalau dia digunakan secara cerdas dan bijak, maka media sosial ini bisa banyak sekali gunanya. Tadi yang lain yang disebutkan oleh Mas Kresna tadi, dia bisa menjadi alat perekat bangsa, alat untuk saling mengenal satu sama lain di antara kita. Juga bisa menjadi jaringan pertemanan, membuat lingkaran pertemanan, jaringan pertemanan, memperbanyak teman. Di bidang bisnis dia berguna untuk mempromosikan produk dan jasa, memperluas wawasan, saling bertukar ide di antara sesama pengguna, saling bertukar informasi, ya, berbagi informasi, mendapat pengetahuan baru, atau bisa juga digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan sebagainya. Termasuk juga bisa digunakan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Tuh. Atau saling mengingatkan satu sama lain berkaitan dengan misalnya masalah kejahatan, atau bahkan juga bisa digunakan untuk eh, kalau ada bencana misalnya, malah cepat informasi tersebar melalui media sosial ini. Yang sekarang kita menggunakan sejak COVID ini, kita menggunakan untuk belajar daring, misalnya Zoom atau WhatsApp juga banyak digunakan. Ya, artinya media sosial ini sangat banyak manfaatnya. Tapi pada sisi yang lain, pada sisi sebaliknya, kalau tidak bisa digunakan secara cerdas dan bijak, maka kita akan memperoleh dampak negatifnya atau mudaratnya. Misalnya bisa menyebabkan kecanduan, lupa waktu, menyebabkan berkurangnya interaksi tatap muka antar sesama, yang artinya mengurangi silaturahmi kita, yang pada akhirnya bisa jadi menyebabkan memburuknya hubungan personal. Misalnya ada data-data yang menyebutkan di suatu kabupaten, di suatu daerah di Sumatera pada tahun 2019 itu 200, angka perceraian tahun 2020 kalau nggak salah, itu di kabupaten itu angka perceraiannya mencapai 400 orang yang bercerai, 400 pasangan yang bercerai dalam perkawinan mereka. Dan sebagian besar itu disebabkan oleh masalah penggunaan media sosial. Itu menurut pejabat setempat. Saya kira di daerah-daerah lain mungkin juga ada gejala yang serupa seperti itu. Jadi media sosial ini kalau nggak digunakan secara cerdas dan bijak, bisa menyebabkan renggangnya bahkan hubungan antara anak dan orang tua, antara saudara, antara anak dan anak, dan sebagainya. Antara teman, antara sesama alumni universitas. Nah, ini yang kita lihat misalnya sangat banyak terjadi pada sejak periode tahun 2019 ya. Dalam pengamatan saya banyak terjadi sebagai dampak dari dampak dari penggunaan media sosial yang tidak cerdas dan tidak bijak, yang menyebabkan orang saling berseteru, saling bertengkar di internet berkaitan dengan pilihan-pilihan politik dan sebagainya.
Nah, sampai sekarang saya kira masih ada, tapi nggak separah tahun-tahun 2019 ya. Mungkin sudah mulai muncul kesadaran baru di masyarakat bahwa harus media sosial itu jangan malah menjadi alat untuk memecah persatuan, memecah pertemanan dan sebagainya. Kemudian yang lain, dampak negatifnya adalah kalau tidak hati-hati ya bisa terpapar konten negatif. Misalnya konten-konten yang bersifat toksik, bersifat racun, ya, yang mempengaruhi tingkah laku kita, konten yang berbau hasutan, hoax, dan sebagainya. Lalu tentu saja rentan memicu pertengkaran dan konflik. Nah, ini konflik dan pertengkaran ini bukan hanya terjadi di antar satu pengguna medsos dengan pengguna medsos yang lain. Bisa terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bisa juga antara satu kampung dengan kampung yang lain. Bisa juga antara masyarakat satu suku dengan masyarakat suku yang lain. Nah, ini banyak kejadiannya. Nah, kita lihat ilustrasinya ya dari dampak-dampak negatif ya di dunia sosial, di dunia media sosial itu. Misalnya saling ejek di medsos, ini saya ambil contoh aja ya. Saling ejek di media sosial itu bisa menyebabkan orang terbunuh. Nah, ini dari 5 kasus ini hanya karena saling ejek penyebabnya. Yang pertama, misalnya ada orang dilaporkan ke polisi karena menulis kata dasar deso dalam vlognya. Ini pada 2017 ya, bukan 2021, sorry, 2017. Dia dilaporkan karena menulis kata itu. Lalu kemudian di Kabupaten Mamuju tahun 2020, Sulawesi, 2 orang ibu-ibu berkelahi akibat saling ejek di medsos dan menjadi viral di media sosial. Perkelahian itu menjadi viral di media sosial. Lalu kemudian 2 orang pelajar di Bogor berkelahi. 1 meninggal akibat saling ejek tahun 2019. Juga ada perkelahian di Sampang Madura, ini terkait Pilpres ya. Ini juga viral juga waktu itu tahun 2019. 1 orang tewas. Ini hanya karena berbeda pilihan politik, kemudian saling ejek dan saling tantang. Artinya yang satu kena tembak dengan pistol rakitan. Kemudian tawuran antar kelompok remaja di Depok akibat saling tantang di medsos. Nah, ini yang tipe-tipe saling tantang ini, saling ejek, saling tantang ini banyak. Ya, kita lihat misalnya kalau kita masuk ke Google, kita screenshot laman pencarian itu, maka banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan hanya sekedar saling ejek dan saling tantang, kemudian dibumbui oleh yang lain, disebar kemana-mana, akhirnya malu, akhirnya terpaksa menerima tantangan itu, dan akhirnya salah satu di antara mereka bersimbah darah. Itu banyak kalau saya cek ya. Belum lagi yang menyebabkan terjadinya tawuran, ya itu semua karena hal sepele, kadang-kadang cuma saling ejekan aja, awalnya bercanda, tapi bercanda di dunia medsos ya agak berbeda konteksnya dengan di dunia nyata ya. Nanti kita akan lihat kenapa berbeda. Kemudian ada yang mengompori, jadi kemudian ya menjadi masalah gitu. Nah, kemudian dia contoh kasus penyebaran sara, provokasi atau penghasutan yang bertujuan sara sebagai dampak dari penggunaan media sosial yang keliru, yang tidak cerdas, tidak bijak, itu juga bisa malah menyebabkan kerusuhan, hingga menyebabkan kerusuhan. Bahkan ada kerusuhan yang
berdimensi SARA. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kerusuhan-kerusuhan yang berdimensi SARA atau suku, ras, antar golongan, agama, itu adalah konflik yang sangat berbahaya. Di dunia dikenal konflik yang paling berbahaya itu adalah konflik SARA, khususnya konflik antar agama. Itu sangat berbahaya. Sangat bisa meluas, bisa mendalam konfliknya itu, dan bisa bergenerasi-generasi tidak hilang. Misalnya kita lihat masyarakat Bosnia sama Yugoslavia dan Kroasia kalau nggak salah ya, itu konflik agama ratusan tahun yang lalu berkali-kali, kemudian bisa meledak tahun-tahun 90-an ya, ketika negara Yugoslavia di negara Yugoslavia terjadi kekacauan. Masyarakat Bosnia, suku Bosnia, etnis Bosnia dan Kroasia itu walaupun sudah lama hidup dalam satu bangsa, tapi karena dulu pernah ada perang antar mereka karena ada perbedaan agama. Nah, perangnya tahun 90-an juga masih bisa perang. Makanya saya katakan kalau konflik agama, konflik SARA itu dampaknya mendalam. Ingatan sejarah terhadap konflik itu bisa mendalam melewati generasi ke generasi. Jadi kita harus hati-hati sekali dengan konflik yang berdimensi SARA. Nah, Indonesia penggunaan medsos bisa memiliki potensi memicu terjadinya konflik suku, ras, agama antar golongan itu. Misalnya kita lihat sudah ada terjadi di Indonesia misalnya kerusuhan di kota Manokwari misalnya, itu dipicu oleh tahun 2019 itu dipicu oleh atau dipanas-panasi oleh penyebaran konten negatif yang bermotif yang yang sengaja memprovokasi para pengguna medsos dan masyarakat umumnya dengan mengangkat isu SARA. Padahal bohong sebetulnya. Lalu yang kedua, aksi anarkis kelompok siswa PGRI dan masyarakat di Wamena, di suatu daerah di Wamena ya, di suatu sekolah di Wamena, itu akibat kabar hoax ya di sekolah tersebut yang menuduh bahwa seorang guru yang berasal dari luar daerah itu mengucapkan kalimat rasis kepada muridnya. Padahal setelah diteliti itu juga tidak benar. Dia tidak pernah mengucapkan kalimat rasis itu. Ada kalimat yang dipotong atau kedengarannya tidak sesuai. Lalu kemudian ada yang memposting di media sosial dan menyebar kemana-mana. Sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat. Dampaknya luar biasa. Selain beberapa gedung, beberapa rumah, kantor pemerintah dibakar, 26 orang tewas. Sia-sia aja. Hanya karena masalah yang belum diklarifikasi dengan baik dan hanya karena masalah penggunaan medsos yang tidak sepantasnya. Itu dengan membuat hoax dan pengguna yang lain cepat percaya dengan hoax itu. Lalu kemudian kerusuhan di Tanjung Balai, Sumut tahun 2016. Berawal dari salah paham antar tetangga, ya, ada komplain dari seorang tetangga kepada tetangga yang lain, yang kedua-duanya berbeda agama dan etnis. Lalu kemudian seseorang memposting peristiwa itu dengan disertai tentu saja dibumbui dengan konten-konten negatif. Ya. Beberapa rumah ibadah dibakar sebagai dampaknya dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Lalu kerusuhan di Kendari tahun 2020 itu dipicu oleh unggahan tulisan berdada menghina dari salah satu suku, menghina salah satu suku oleh seorang pria yang, nah ini konyolnya, dia sakit hati kepada mantan istrinya, tapi yang dia lakukan adalah
menghina, membuat postingan yang terkesan menghina dan mengadu domba antara satu suku dengan suku lain di daerah Kendari. Nah, ini kerusuhannya cukup lumayan besar ya. 2 polisi terluka dan terjadi perusakan fasilitas umum. Nah, sekali lagi tidak dampak dari medsos itu juga bisa luar biasa. Nah, untungnya ini semua tidak meluas kemana-mana ya. Pemerintah bisa menanganinya dengan cukup baik, termasuk mengendalikan penggunaan medsos waktu itu, walaupun dikritik juga. Ya. Nah, kita lihat kenapa, tentu menjadi pertanyaan buat kita, kenapa media sosial itu kita harus hati-hati ya, dalam berkomunikasi atau berinteraksi di media sosial. Kenapa kita harus bijak dan cerdas dalam berkomunikasi di media sosial atau dalam menggunakan media sosial atau berinteraksi di media sosial? Ada beberapa faktor yang menurut saya yang menyebabkan kita harus benar-benar cerdas dan bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Kenapa? Karena pertama, komunikasi di dunia sosial, di dunia internet atau media sosial, itu berbeda dengan cara kita berkomunikasi di dunia nyata atau secara tatap muka. Di dunia nyata, kita dalam berkomunikasi, kita bertatap muka. Ya, kita bisa melihat ekspresi wajah dari lawan bicara kita atau mitra bicara kita. Kita bisa melihat gestur tubuhnya atau bahasa tubuhnya waktu berbicara. Ya. Sedangkan di dunia maya atau di dunia internet itu tidak bisa kita amati. Nah, ini bisa menyebabkan salah paham dalam komunikasi. Karena kita tidak melihat ekspresi wajahnya ketika berbicara, kita tidak melihat gestur wajahnya, bahasa tubuhnya, maka kadang-kadang pesan yang disampaikan itu bisa menjadi salah paham. Makanya komunikasi di dunia maya atau di dunia online itu riskan sekali dari kesalahpahaman itu. Misalnya kalau kita berbicara dengan bahasa lisan, tatap muka, kita bisa mengeluarkan kata yang mungkin agak kasar, tapi karena sambil ketawa dan kita kenal baik dengan lawan bicara kita, gestur tubuh kita memperlihatkan bahwa kita tidak bermaksud menghina, itu nggak ada persoalan karena lawan bicaranya itu mengerti melihat ekspresi wajah dan gestur tubuhnya bahwa dia nggak bermaksud menghina. Tapi kalau itu terjadi di dunianya maya atau di medsos, kan nggak bisa orang melihat gestur tubuhnya. Misalnya taruhlah anak-anak sekarang menggunakan istilah anjir, apa segala macam itu ya, bahasa-bahasa alay itu. Ya karena itu diucapkan dengan bahasa tubuh tertentu, ekspresi wajah tertentu yang tidak menunjukkan ekspresi wajah marah, serius dan sebagainya. Ya lawan bicaranya nggak merasa terhina. Tapi kalau pilihan kata kasar seperti itu dipakai di dunia maya, nah itu lawan bicaranya atau mitra bicaranya langsung mengartikan itu sebagai sebuah penghinaan atau sebuah tantangan dan sebagainya. Itu hal pertama yang menyebabkan atau faktor pertama yang menyebabkan kenapa salah paham itu banyak terjadi di dunia internet atau di dunia medsos. Yang kedua, juga tidak seperti dalam komunikasi lisan. Di internet, di komunikasi di medsos, kita yang namanya intonasi dan nada bicara
serta konteks pembicaraan itu tidak hadir. Sebagaimana di komunikasi secara tatap muka dan komunikasi lisan. Ada intonasi, ada nada bicara, ada konteks. Ya. Hingga tidak terjadi kecil kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Misalnya saya ambil contoh intonasi. Kalau misalnya kita mengatakan dengan intonasi tertentu kata gila, itu bisa jadi berarti bukan gila dalam pengertian yang sebenarnya. Ya, misalnya dalam konteks tertentu kita misalnya bercanda, ini kita bisa mengatakan gila lu ah, itu kan nggak ada masalah. Tapi kalau ditulis di misalnya di media sosial, misalnya ketika kita chatting dengan seseorang atau ketika kita berada dalam sebuah grup komunitas, nah itu menjadi persoalan kata gila itu karena nggak ada penafsiran lain selain tuduhan bahwa orang yang orang yang menerima pesan itu benar-benar gila, dituduh gila, dihina sebagai orang gila dan sebagainya. Lalu kemudian di dalam komunikasi di internet kita tidak bisa diralat secara cepat kalau ada kesalahan. Kadang-kadang sudah diralat pun ada yang men-screenshot lalu disebarkan kemana-mana. Tapi kalau dalam bahasa komunikasi secara lisan di dunia nyata tidak seperti itu. Sebuah kesalahan pengucapan, kesalahan maksud itu bisa langsung diralat jika kita berhadapan dengan lawan bicara. Tapi kalau di dunia maya, di dunia medsos tidak bisa secepat itu. Dan seperti yang saya katakan, kalaupun kita sudah meralat, tapi sebelum itu, bahkan ketika sudah dihapus, tapi sebelum itu ada yang orang yang meng-capture-nya, men-screenshot-nya, membuat tangkapan layar terhadap ucapan kita itu, lalu memposting atau menyebarkannya. Nah, ini menjadi persoalan lagi. Padahal sudah dikoreksi kesalahan itu. Itu faktor yang kedua. Ya, faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, maraknya hal-hal yang menyebabkan kesalahpahaman di media sosial. Kenapa mudahnya kesalahpahaman di media sosial. Yang ketiga, juga disumbang oleh maraknya penggunaan akun anonim atau akun palsu ya, di media sosial. Nah, ini menyebabkan penggunanya kadang-kadang secara psikologis merasa bebas berpendapat, melewati batas-batas norma sosial dan etika. Ya, bahkan kemudian kadang-kadang menjadi agresif dalam berkomentar, juga melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, merugikan orang lain dan melanggar hukum dan sebagainya. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa akun anonim itu punya kecenderungan menyumbang bagi terjadinya efek negatif dari penggunaan medsos atau kesalahpahaman di dunia medsos? Ya karena ketika mereka menggunakan akun anonim, itu mereka merasa akan bisa berlindung di balik itu. Mereka lebih mempunyai percaya diri dan sebagainya. Nah, menurut hasil penelitian juga ya akun anonim di Amerika, akun anonim yang berkomentar tidak beradab di media akun anonim itu lebih banyak berkomentar tidak beradab di kolom komentar ketimbang akun yang real, akun official, akun yang real lah, itu lebih sedikit yang berkomentar tidak beradab. Jadi ada kecenderungan besar memang para pengguna akun anonim itu untuk
menjadi toksik, menjadi biang kerok, menjadi orang yang pemicu keributan di media sosial. Nggak semuanya ya, tapi sebagian besar dari akun-akun seperti itu mempunyai kecenderungan yang sama. Ini ada penjelasan psikologisnya sebetulnya. Kenapa orang dengan topeng seperti itu, ya, akun yang tidak dikenal itu hampir sama dengan orang punya topeng. Jadi dia merasa lebih berani, merasa lebih, ya sama aja dengan misalnya orang dalam kerumunan, ya dalam demonstrasi dan sebagainya, itu kecenderungan untuk melakukan tindakan anarkis besar. Kalau ada yang memprovokasi, mereka bisa anarkis. Karena ada psikologi yang berbeda. Mereka merasa mereka bukan pribadi yang bisa dikenal di situ. Jadi kalau melakukan kegiatan melanggar hukum, ya tidak ada masalah gitu, karena nggak dikenal, terjadi impersonalisasi. Yang keempat, waktunya singkat, saya cepatin aja. Yang keempat, pengguna media sosial berasal dari beragam latar belakang. Identitas, kesukuan, ras, agama, adat istiadat, status sosial, dan sebagainya. Nah, tingkat pendidikan juga ini. Di media sosial kita terbiasa berkomunikasi lintas kepercayaan, lintas budaya, lintas kelas sosial, lintas usia, lintas pendidikan. Nah, ini rentan dari kesalahpahaman. Misalnya penggunaan bahasa anak-anak muda sekarang berbeda dengan penggunaan bahasa generasi saya, atau generasi yang lebih muda dari saya, atau generasi yang lebih tua dari saya. Itu. Nah, akibatnya bahasa itu kan ketika kita mengucapkan sesuatu itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh latar belakang. Sebetulnya umumnya dipengaruhi oleh latar belakang, identitas dan pengetahuan kita terhadap sesuatu. Misalnya latar belakang orang dari suku tertentu di Indonesia itu misalnya tidak terlalu suka bicara terus terang. Karena bicara terus terang misalnya dianggap sebagai sebuah hal yang tidak baik, tidak sopan, atau tidak menunjukkan masyarakat kelas rendahan dan sebagainya. Tapi pada masyarakat yang lain, suku-suku tertentu di Indonesia yang lain, lebih cenderung misalnya untuk bicara belak-belakan. Yang lain lagi juga punya kebiasaan-kebiasaan yang lain. Nah, ini menyebabkan kadang-kadang maksud dari, kalau nggak bisa dipahami dengan baik perbedaan keragaman di antara penggunaan latar belakang yang beragam di antara para pengguna medsos, itu kan bisa kacau akibatnya. Akan banyak saling salah paham terjadi. Karena maksud dari pengirim pesan itu tidak sama dengan makna yang ditangkap oleh yang menerima pesan. Itulah intinya dari salah paham. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus memahami etiket untuk berkomunikasi di media sosial, atau yang dikenal sekarang ini dengan istilah netiquette. Ada banyak sekali di buku-buku literasi itu, termasuk yang dikeluarkan oleh Kominfo, itu juga sudah dijelaskan banyak poin-poin yang berkaitan dengan etika berkomunikasi di media sosial ini. Nah, saya menspesifikkan pada masalah berkomunikasi di media sosial. Yang pertama adalah yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Yang harus dilakukan adalah gunakanlah bahasa yang sopan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Gunakan kalimat yang singkat, ya, yang jelas dan fokus dalam mengungkapkan pendapat, pikiran atau berkomentar atau merespon mitra bicara kita. Kemudian bijak dalam memilih stiker dan emoji yang tersedia di medsos, karena nggak semua orang paham maksud stiker dan emoji itu, atau arti yang terkandung dalam emoji itu. Kemudian bijak menggunakan fitur like, dislike, dan share. Jangan sedikit-sedikit di-share, sedikit-sedikit share tanpa ada check and recheck, tanpa ada tabayun dan sebagainya. Kemudian hargai dan berempati terhadap perbedaan sudut pandang dari mitra bicara atau orang lain. Sudut pandang ini penting. Setiap orang akan berbeda sudut pandangnya dalam melihat sesuatu, atau bisa juga sama tapi bisa berbeda
Nah, perbedaan itu harus dihargai. Nah, biasakan untuk menghargai dan berempati terhadap perbedaan sudut pandang dalam mengulas sesuatu. Kemudian bijaksana adalah menyikapi keberagaman pengguna media sosial. Ya, lalu berpikir dua kali sebelum memposting sesuatu dan berpikir dua kali pula sebelum melibatkan diri dalam sesuatu yang negatif. Dan kenali siapa pengguna media sosial di mana kita berinteraksi. Kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang jangan dilakukan adalah, nggak boleh dilakukan adalah melakukan bullying, mengejek, menghina, komentar kasar, dan sebagainya. Memposting tulisan yang bersifat menghasut, ya, dengan tujuan memprovokasi, memulai dan terpancing melakukan ujaran kebencian, mudah tersinggung, menyinggung isu sara yang sensitif, ya. Dan pada intinya semua yang saya sampaikan itu tentang etiket berkomunikasi di media sosial itu sebetulnya sudah ada di nilai-nilai luhur Pancasila kita. Yang mulai dari kita menghargai sila pertama, ya. Pada intinya adalah sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa supaya bijak dalam berkomunikasi di media internet, di media sosial, maka perlakukanlah orang lain, mitra kita berkomunikasi itu di media sosial sebagaimana kita ingin diperlakukan. Hargai mereka, hargai orang lain, mitra bicara kita di media sosial sebagaimana kita ingin dihargai. Hormati orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Saya kira itu kata penutupnya Mbak Ratih. Saya kembalikan kepada Mbak Ratih. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni atas pemaparan yang luar biasa kepada teman-teman semua. Tadi sedikit saya rangkum, media sosial ini sangat bermanfaat begitu ya jika memang kita bijak menggunakannya dengan baik. Namun saling ejek atau perilaku yang tidak menghormati dan menghargai di media sosial malah bisa menimbulkan konflik yang serius di dalam kehidupan nyata. Untuk itu nilai Pancasila itu penting digunakan sebagai dasar berinteraksi di dunia digital begitu ya Pak Doni ya. Betul sekali Mbak Ratih. Oke baik, terima kasih Pak Doni untuk pemaparannya. Sekarang saya akan mengundang teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand untuk langsung bertanya kepada narasumber di studio atau juga bisa melalui kolom chat Q&A untuk langsung menulis pertanyaannya. Silahkan, kita masih menunggu pertanyaan dari siapa. Oke, kita masih menunggu pertanyaan dari teman-teman. Jika masih belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya ke Pak Doni. Pak Doni, tadi disebutkan juga oleh Pak Doni banyak begitu akun-akun anonim di media sosial. Namun saya juga melihat banyak akun-akun asli namun yang memang lebih agresif ketimbang di dunia nyata. Dia itu mungkin di dunia nyata lebih lemah lembut, tutur katanya. Namun mengapa jika seseorang sudah masuk ke dalam media sosial lebih berani? Kenapa itu Pak sebenarnya Pak? Fenomena apa yang terjadi? Nah itulah kalau menurut yang para ahli psikologi itu, ya memang ada perasaan lebih berani gitu secara psikologis ketika untuk mengeluarkan pendapat dan segala macamnya ketika berada di media sosial ketimbang di dunia nyata. Karena tidak langsung berhadapan ya secara fisik, tidak langsung bertatap muka dan sebagainya. Nah, lalu mungkin juga disebabkan oleh karena di media sosial itu orang kecanduan media sosial itu kabarnya itu juga bisa menumbuhkan menumbuhkan perasaan selalu ingin menonjol gitu. Misalnya mendapatkan banyak like, mendapatkan banyak di-share dan sebagainya ya. Lalu kemudian kalau komentarnya itu banyak di-like, banyak yang memuji dan sebagainya, itu biasanya ada perasaan kebahagiaan tersendiri. Jadi kadang-kadang dipilihlah cara-cara istilahnya itu memenangkan perdebatan di media sosial itu adalah sebuah kebanggaan sekarang ini. Jadi walaupun misalnya dengan cara-cara kasar dan segala macam, kalau merasa menang,
dalam berdebat ya mereka merasa bahagia. Nah, itu yang menjadi persoalan. Saya kira itu, Mbak. Saling berebut Mungkin kita eksistensi bisa begitu ya. ya bisa mungkin kita bisa juga tanya pengalaman dari para audiens ya, para partisipan kita tentang hal ini, pengalaman ini mereka gitu, pribadi mereka. Oke, baik. Kita masih menunggu teman-teman, apakah ada yang ingin berbagi pengalamannya, apa saja sih mungkin yang pernah dirasakan ketika kita menggunakan media sosial, namun akhirnya ada sesuatu yang kita lebih berani mengutarakan ekspresi kita atau juga kata-kata kita lebih berani berpendapat ketimbang mungkin di dalam dunia nyata kita tidak terlalu berani begitu atau lebih sungkan dalam mengekspresikannya. Silahkan mengaktifkan fitur raise hand untuk langsung bertanya kepada narasumber kami. Oke, sudah ada pertanyaannya? Oke, ternyata pertanyaannya ada dari kolom chat. Kita akan menunggu teman-teman di sini untuk menampilkan pertanyaan. Akan ditujukan kepada Pak Doni Edwin. Oke, pertanyaannya, pada masa pandemi ini semakin banyak orang yang mudah melakukan tindakan menyebarkan kebencian. Hal ini menggambarkan etika yang kurang baik. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi anak agar tidak terhanyut dengan kondisi yang marak saat ini dalam beretika di media sosial? Silakan Pak Doni bisa langsung dijawab pertanyaannya. Yang paling mudah itu adalah selalu mengingatkan anak-anak itu untuk selalu beretika di media sosial. Ya, ya sesuai dengan bahasanya anak-anak ya. Misalnya kita menjelaskan kepada mereka bahwa tidak boleh berkata kasar di media sosial juga. Misalnya kalau ada yang berkata kasar, tinggalkan saja forum itu atau media sosial itu, atau keluar dari, misalnya taruhlah WA, keluar dari WA itu, dan jangan melayani tindakan-tindakan seperti itu yang tidak beretika seperti itu. Nah, memang saya lihat kecenderungannya ya anak-anak sekarang ini, termasuk juga anak saya yang SD, itu gampang sekali dipengaruhi oleh kata-kata yang tidak baik, tidak senonoh, atau tindakan-tindakan yang tidak baik di internet gitu. Dan kadang-kadang juga kecanduan terhadap penggunaan internet itu, media sosial itu, dan sering juga terjadi keributan dengan teman-temannya, misalnya di WA group. Ya, saya selalu mengingatkan seperti itu aja. Jadi juga selain saya batasi penggunaan internet tuh anak-anak itu ya yang di bawah umur, lalu kemudian mengingatkan mereka tentang hal-hal yang tadi, bahwa jangan pernah memulai kata kasar, jangan men-share sembarangan, lalu kemudian jangan dilawan gitu kalau ada yang berkata-kata kasar seperti itu. Jadi memang benar-benar harus sering diingatkan menurut saya ya, anak-anak itu, karena dia lebih banyak dapat pengaruh itu dari internet karena interaksinya dengan kita menjadi berkurang. Mungkin juga karena kita sibuk juga dengan internet juga. Jadi ya kesadaran lah, kita bangun kesadaran bersama aja. Kita selalu mengingatkan pada diri sendiri bahwa jangan sampai ini kebablasan. Kalau kitanya sibuk dengan internet, anaknya sibuk dengan internet, sibuk dengan medsos, wah ini yang berpengaruh itu justru terhadap pola pengasuhan anak kita adalah medsos itu. Saya kira seperti itu, Bu, yang bisa saya tanggapin pertanyaan itu ya. Berarti memang pengaruh internet ini sangat besar begitu ya bagi tumbuh kembang anak di zaman sekarang, beda dengan zaman-zaman kita dulu mungkin ya Pak ya. Betul Mbak, betul sekali Mbak. Oke, baik, sebelum menutup diskusi saya akan meminta Pak Doni untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Silahkan Pak. Saya kira closing statement itu adalah kita harus memperlakukan orang lain yang menjadi mitra bicara kita, mitra berkomunikasi kita di internet, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Hargai pendapat mereka, hargai mereka, perbedaan kita dengan mereka, sebagaimana kita
mengharapkan untuk dihargai juga. Hormati mereka yang berbeda dengan kita, yang sebagaimana kita juga ingin dihormati. Saya kira itu yang akan mendamaikan, menciptakan kedamaian di dunia media sosial. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Doni. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan, kemudian kita juga sudah berdiskusi, membuka sesi tanya jawab, dan sudah ditutup dengan closing statement. Rasanya kurang lengkap jika kita belum foto bersama sebagai kenang-kenangan dengan teman-teman peserta webinar pada siang hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk kita bersama. Kita akan berfoto juga bersama narasumber. Wajahnya menghadap ke kamera, jangan lupa diaktifkan kameranya biar bisa terlihat senyum manisnya. Oke. Saya akan berikan aba-aba ya. 3, 2, 1. Kiss. Oke, sekarang boleh tangannya salam literasi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kiss. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang telah bergabung dalam webinar siang hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat informatif bagi kita semua. Demikian webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Interaksi di Ruang Digital, Hargai Perbedaan, Hormati Keberagaman. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan juga teman-teman webinar yang telah berpartisipasi pada acara di siang hari ini. Semoga acara ini tentunya membawa manfaat positif bagi kehidupan kita semua dan tentunya menambah pengetahuan tentang literasi digital. Sebagai penutup nanti akan ada hiburan kembali dari Next Pro Music. Saya Ratia Aulia dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baby, won't you tell me why Daddy said this in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is not a big illusion, as I try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up. You wanna make it stop. You're the one who feeling lost right now. I wanted to forget every little thing you said. There is something left in my head. I won't forget the way your kisses, the feeling so strong, we're lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know you're never satisfied, no matter how I try. No, you wanna say goodbye to me. No, you wanna do forget every little thing you said, but there is something left in my head. I won't forget the way your kisses, the feeling so strong, we're lasting for so long. But I'm not a man your heart is missing. That's why you go away. I know, even though sitting here
don't know which way to go. There is so much to say, I've been a winner. There ain't so much for you, there ain't so much for me anymore. Your kissing, the feeling so strong, they're lasting for so long. But I'm not aware your heart is missing. That's why you go away. I know. That's why you go away. I know. Aku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Ingin aku menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, ku jumpa ada berikutnya, sana berbeda. Getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Ingin aku menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Oh, ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Ingin selalu bersama dalam segala suasana. Karena
namanya cinta. Oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, dengan dirinya. Dengan dirinya.